Baik, kembali lagi bersama saya Ari Putradi dalam program Merenungkan Firman Tuhan setiap hari. Dan sebelum kita lanjut membacakan dan merenungkan Firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe dan like dan nyalakan tanda lonceng bagi channel ini supaya Anda bisa mendapat notifikasi dari channel YouTube ini dan dapat selalu belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami, terutama bersama dengan saya. Oke, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan dari kitab Wahyu. Kita akan merenungkan firman dari kitab Wahyu, dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk belajar topik yang sangat-sangat menarik begitu. Dan ini topik-topik yang jarang-jarang begitu kita dengar begitu. Nah, tapi sebelumnya saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk selalu aktif mendengarkan firman Tuhan. Saya mengharapkan Bapak Ibu selalu aktif untuk membaca firman Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari lebih memahami, supaya Bapak Ibu bisa lebih meneliti apakah kehidupan saya sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kehidupan kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Tentu, jikalau kita hidup di dunia ini sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen yang sejati, yang ingin hidupnya berguna bagi Tuhan, tentu merenungkan firman Tuhan ini adalah suatu hal yang harus kita cintai, sesuatu hal yang harus kita sayangi begitu. Harus sesuatu hal yang harus kita rindukan begitu. Ya, seperti kita merindukan keluarga kita ketika kita jauh dari keluarga, kita rindukan. Dan seperti kita merindukan kekasih kita begitu. Seperti kita menyayangi kekasih kita, seperti kita menyayangi keluarga kita. Nah, jikalau seseorang yang inginnya hidup bagi Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, harus aktif untuk membaca firman Tuhan, harus aktif untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, ini merupakan harapan bagi saya, buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang hidupnya ingin memuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar satu topik seperti yang sudah saya katakan, yaitu tentang kematian setiap orang percaya. Kematian setiap orang percaya. Nah, kita baca dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Biar saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks yang sudah kita baca, saya ingin menggarisbawahi kata berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, berbicara mengenai kematian, kebanyakan orang memandang kematian itu sebagai sesuatu hal yang mengerikan. Karena kenapa? Karena mereka tidak yakin apakah ketika mereka mati bisa bersama-sama dengan Tuhan. Apakah ketika mereka mati mereka bisa membawa dirinya kepada hadapan Tuhan. Karena mereka tidak yakin bahwa apa yang mereka lakukan di dunia ini apakah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tetapi Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita memisahkan diri dari dunia ini dan hidup bagi Tuhan, maka kita bisa berbahagia. Dan Tuhan menjanjikan ada pengharapan. Tuhan menjanjikan bahwa kita bisa bahagia setelah kita mengalami kematian bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga.
berbicara mengenai kematian sejak semula, sejak Adam dan Hawa, manusia pertama. Ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, bahkan mengikuti perkataan iblis, dan melalui iblis ini timbul yang namanya kematian. Timbul yang namanya kematian. Nah, tentu kematian ini merupakan suatu yang terpisah begitu. Terpisah dari apa? Nah, kalau waktu itu berbicara mengenai kematian secara rohani, di mana Adam dan Hawa secara rohani terpisah dengan Allah. Karena kematian ini secara rohani adalah dosa begitu. Kenapa bisa dikatakan dosa? Karena kematian rohani didefinisikan sebagai sesuatu hal yang melanggar firman Tuhan. Kematian rohani adalah sesuatu yang tidak taat firman Tuhan. Dan itu yang terjadi pada Adam dan Hawa, sehingga mereka terpisah dari Tuhan. Nah, oleh sebab itulah, apakah tidak ada harapan lagi supaya kita bisa bersama dengan Allah lagi dalam kerajaan surga, dalam tempat Allah yang Maha Kudus? Tentu, kalau kita baca Alkitab, kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan mengetahui bahwa Tuhan menjanjikan suatu pengharapan, suatu janji yang akan mengirim juru selamat untuk membuat kita bisa bersama dengan Tuhan kembali, untuk mengalahkan kematian itu. Dan kematian juga bisa sering disebut sebagai maut gitu. Ini kematian, atau bisa dikatakan bahwa konsekuensi dari dosa. Dan dosa ini adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, dalam arti menentang. Nah, pada saat itulah terjadi kematian. Tetapi kematian secara jasmani, kita itu terpisah dengan dunia. Nah, seperti yang kita ketahui, kita terpisah dari saudara kita, dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita. Nah, itu secara duniawi. Secara rohani sekarang ini, kalau kita ingin hidup kita berguna bagi Tuhan, dan kelak kita mati, kita bisa bersama dengan Tuhan, yaitu kematian sekarang ini bisa didefinisikan adalah memisahkan diri dari hal-hal duniawi. Memisahkan diri dari hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi itu banyak sekali, yaitu cinta uang, memuaskan hawa nafsunya, mementingkan diri sendiri. Nah, itu adalah hal-hal, jenis-jenis hal-hal duniawi. Ini yang harus kita pisahkan begitu. Karena ketika kita hidup dalam Tuhan, begitu, ketika kita ingin hidup kita berguna bagi Tuhan, hidup ingin memuliakan Tuhan, Tuhan menjanjikan kita bahwa harus memisahkan diri. Jangan sampai kita bergaul dengan dunia ini. Jangan sampai kita kompromi dengan dunia ini. Seperti yang dikatakan Roma pasal 12 ayat 12. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sangat menginginkan hidup kita berguna dan layak di hadapan Tuhan. Kalau kita mati, kita bisa bersama dengan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Tetapi jikalau kita tidak mengambil keputusan untuk hidup dalam Tuhan selama dunia ini, tidak mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari dunia ini, tentu kita juga akan mengalami kematian, bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Kita mengalami kematian, yaitu kita akan berada di dalam maut, yaitu neraka. Itu akan kekal begitu. Neraka ini kekal, Bapak Ibu Saudara. Neraka ini kekal selama-lamanya. Itu kita tidak akan bisa mengalami kebahagiaan di dalam neraka. Tetapi kalau kita mati dan selama hidup kita di dunia ini melakukan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kalau kita mati, Tuhan janjikan bahwa kita akan bahagia bersama-sama, karena kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu, melalui firman Tuhan telah kita baca, harapan saya Bapak Ibu merenungkannya, supaya hidupnya lebih lagi mencintai kebenaran firman Tuhan, mencintai Tuhannya, menyayangi firman Tuhan. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi iman kita. Dan tentu firman Tuhan adalah dasar iman kita. Dan
Dan firman Tuhan dituangkan melalui Alkitab. Kita bisa belajar melalui Alkitab, membaca Alkitab setiap hari, bahkan mengaplikasikan apa yang firman Tuhan sampaikan melalui Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, sungguh betapa bahagianya jikalau kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentu ini merupakan suatu harapan kita, begitu. Nah, bagaimana caranya jikalau kita ingin hidup kita di dalam Tuhan? Salah satunya adalah percaya dan bertobat, mengaminkan bahwa ketika kita sudah mati bersama dengan Yesus di kayu salib, kita telah dikuburkan bersama Yesus Kristus, dan kita bangkit untuk hidup bagi Tuhan. Kita harus mengaminkan bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dan ini merupakan suatu syarat supaya kita bisa hidup dalam Tuhan. Kita bisa terima, tetapi kita juga bisa tolak, begitu. Ini berdasarkan hati kita, berdasarkan kehendak kita masing-masing. Tetapi saya ingatkan kembali, bukan cuma hanya sekedar kematian, begitu. Bukan hanya sekedar ingin hidup bagi Tuhan, tetapi kita harus cinta, kita harus menggali kebenaran firman Tuhan sedalam-dalam mungkin, supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan Tuhan. Nah, di dalam dunia ini, selama kita hidup, setiap orang, setiap manusia pasti mengalami namanya kematian. Pasti. Karena ada hidup, ada mati. Seperti pepatah mengatakan bahwa ada terbit, ada terbenam, ada terang dan ada gelap. Nah, sama dengan kematian, ada kematian dan ada kehidupan. Nah, tetapi jikalau kita ingin hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, pastikan bahwa hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita bisa berbahagia bersama dengan Tuhan kelak kita mati. Dan banyak orang yang memandang kematian ini sesuatu mengerikan. Karena kenapa? Mungkin dia belum siap. Ya, mungkin dia berpikir, oh Tuhan tunggu saya sukses, baru Tuhan bisa panggil. Nah, oh Tuhan tunggu saya, mungkin yang masih jomblo bilang, tunggu saya sudah menikah, baru Tuhan bisa panggil saya. Oh tidak. Alkitab mencatat bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Bisa saja sekarang ini Tuhan panggil kita. Bisa saja beberapa menit ke depan Tuhan panggil kita. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk memisahkan diri dari dunia dan hidup bagi Tuhan dengan percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus, kepada Juru Selamat yang Tuhan janjikan sejak Adam dan Hawa kepada kita, supaya kita memperoleh bahagia bersama dengan Tuhan. Kelak kita mati, kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita menolak semuanya itu, maka akan sebaliknya, kita akan mengalami kematian yang kekal, kematian yang akan membawa kita kepada sengsaraan, yaitu maut atau neraka. Nah, ini yang di dalam kematian dan setelah kita mati, kita hanya punya dua pilihan. Kita masuk surga atau kita masuk neraka. Nah, jikalau ingin masuk surga, firman Tuhan telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan mengaminkannya dan memisahkan diri dunia untuk hidup bagi Tuhan. Dan kalau kita ingin masuk neraka, cukup tidak melakukan perintah Tuhan, menentang Tuhan, dan tidak mencintai Tuhan. Nah, itu adalah pilihan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudara harus merenungkan hidupnya. Apakah hidupnya sudah benar-benar hidup bagi Tuhan atau belum? Kalau belum, ambillah keputusan sekarang. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Dan sekiranya harapan saya, Bapak Ibu segera mengambil keputusan supaya kelak kita mati bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara-saudari pada saat ini. Kiranya dapat bermanfaat dan memberi pertumbuhan kepada iman kita, sehingga kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan,
bahkan mengaplikasikan firman Tuhan. Sekian dari saya, Maranatha.